Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Petaka Azimat Keraton Gaib Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Petaka Azimat Keraton Gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi masih teringat dengan jelas diingatan tentang perjuangan sang juru kunci untuk menjaga keutuhan gunung tersebut, hingga membuat nyawa dirinya sendiri melayang karena terlalu erat mendekap Gunung Merapi. Mbah Marijan namanya. Bukan hanya perihal cerita legendaris sang juru kunci yang masih santer untuk diperbincangkan. Cerita keangkeran Gunung Merapi pun rasanya tidak ada habisnya untuk diperbincangkan. Mungkin menyimpan segudang cerita mistis dan menyimpan banyak kejadian pelik. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta selalu saja menarik perhatian banyak pendaki untuk bisa menaklukkannya hingga ke atas puncak sana. Terbukti dari banyaknya pendaki di tiap waktu yang selalu datang silih berganti. Namaku Ridho. Sudah begitu lama aku memiliki keinginan untuk menaklukkan Gunung Merapi. Sudah banyak gunung-gunung di Pulau Jawa yang berhasil aku taklukkan. Namun, aku belum pernah sekalipun melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Akhir semester hampir tiba. Itu artinya aku akan memiliki banyak waktu luang yang bisa kuhabiskan untuk melakukan pendakian. Kebetulan aku memiliki dua sahabat baik. Berteman sedari duduk di bangku sekolah menengah menjadikan kami bertiga sangatlah akrab satu sama lain. Aku berencana untuk mengajak keduanya, Akmal dan Budi namanya. Kebetulan kami bertiga berada di kampus yang sama, sehingga waktu luang kami pun serupa. Sejak 3 bulan lalu, kami bertiga memang sudah merencanakan untuk melakukan pendakian ke Merapi. Namun baru kali ini, keinginan kami akan segera kami wujudkan. Namun, semula kami berencana untuk mengajak teman-teman kelas kami yang lain agar kami bisa beramai-ramai pergi ke Merapi. Siang ini, mengajak kedua karibku untuk bertemu. Tepat di kantin belakang kampus, kami perlu memperbincangkan dengan matang perihal rencana kami pergi ke Merapi. Beruntung, kedua karibku tersebut menyanggupi ajakanku, sehingga kami pun bisa bertemu siang ini juga. Bukanlah lebih cepat lebih baik. Kami pun sudah menunggu keduanya di kantin belakang kampus. Tak lama kemudian, Akmal dan Budi pun tiba. Kami langsung memesan makanan dan minuman seadanya. Setelahnya kami pun langsung memperbincangkan perihal rencana pendakian ke Gunung Merapi. Kalian udah ajak teman yang lain buat join di pendakian kita belum? Aku bertanya pada Akmal. Akmal pun menjawabnya. Udah dong, cuman memang mereka sudah punya rencana lain. Mereka bilang kalau mereka mau pergi ke Semeru. Jadi aku nggak bisa maksiin ke mereka untuk ikut rencana kita. Jawab Akmal kepadaku. Kayaknya kita cuma bertiga deh, ucap Budi kepada kami. Semula aku sendiri ragu jika harus melakukan pendakian hanya bertiga saja, sebab jumlah kami itu ganjil. Aku kerap kali mendengar banyak cerita-cerita mistis perihal jumlah pendaki yang ganjil. Banyak kejanggalan yang terjadi karena persoalan tersebut. Aku pun kemudian memberitahukan perihal keresahanku itu kepada Budi dan juga Akmal. Namun, Akmal mencoba untuk menepis pikiranku tersebut. Menurutnya, cerita-cerita yang beredar hanyalah mitos semata, dan jumlah ganjil tidak akan menjadikan pendakian kami menjadi pendakian yang penuh dengan kejanggalan. Karena
perbedaan pendapat tersebut, aku dan Akmal pun sempat bersitegang. Namun Budi mencoba untuk menenangkan kami berdua, agar kami tidak mementingkan ego masing-masing. Asalkan niat kita baik saat mendaki nanti, jumlah ganjil ataupun genap tidak akan mengaruh apapun. Yang paling utama, kita harus tetap menjaga adab, lisan, dan juga sikap saat pendakian nanti. Ucapan Budi ada benarnya juga. Aku pun mencoba mengalah dan mengurungkan pendirianku tersebut. Pada akhirnya kami pun tetap melanjutkan rencana pendakian kami ke Merapi, meskipun jumlah kami adalah ganjil. 1 hari sebelum melakukan pendakian, kami pun mempersiapkan semua perlengkapan yang akan kami bawa. Kami berencana untuk mendirikan tenda saat pendakian nanti, sehingga perlengkapan yang akan kami bawa tentu lebih banyak dibandingkan dengan pendakian tanpa mendirikan tenda di atas gunung sana. Keesokan harinya, kami merencanakan untuk pergi ke base camp Merapi dengan menggunakan bus umum dari Jakarta. Kami sudah ada di terminal semenjak pukul 7. Karena kami tidak ingin ketinggalan bus, perjalanan dari Jakarta menuju base camp New Selo Gunung Merapi tentu tidak sebentar, sehingga kami pun lebih banyak tidur di dalam bus dibandingkan dengan berbincang satu sama lain, karena kami ingin menghemat energi kami. Perjalanan yang cukup lama dan melelahkan tidak menjadikan kami patah semangat. Justru karena perjuangan kami untuk sampai di base camp New Selo tidak sederhana. Kami tidak akan mungkin menyia-nyiakan pendakian kami kali ini. Terlebih lagi, ini merupakan kali pertama kami melakukan pendakian ke Gunung Merapi. Tepat di pukul 3 sore, kami pun sampai di base camp New Selo. Kami tidak beristirahat setelah sampai. Bahkan untuk sekedar makan siang di salah satu warung dekat base camp pun kami tidak. Kami merencanakan untuk melepas lelah dan penat saat sampai di pos 3 Watu Gajah. Sebelum mendaftarkan diri ke base camp, aku pun mencoba untuk meyakinkan teman-temanku terlebih dahulu. Gimana ini? Kita beneran mau langsung naik? Bener lah, Dok. Biar kita bisa sampai di Watu Gajah sebelum petang datang. Alah, kalian gak capek apa? Atau mungkin lapar gitu? Enggak lah, aman-aman. Kita langsung naik saja, Dok, kata Akmal padaku. Setelah mendengar jawaban dari kedua temanku itu, aku pun bergegas untuk mendaftarkan diri kami ke base camp New Selo. Di sana salah satu petugas jaga sempat menanyakan jumlah kami. Dan saat aku mengatakan bahwa kami berjumlah 3 orang, petugas itu pun juga langsung terkaget-kaget. Ia pun kemudian memberikan sedikit saran padaku. Lebih baik salah satu di antara kalian membawa batang kayu kecil ya, untuk mengatasi keganjilan jumlah kalian. Khawatir ada hal buruk terjadi. Oh iya Pak, siap, kata bapak penunggu base camp, dan aku pun mengiyakannya. Tidak ada alasan lain selain aku harus mengikuti saran yang diberikan oleh penjaga base camp itu. Terlebih lagi, sedari awal aku memang sedikit ragu dengan pendakian kami, karena jumlah kami yang ganjil. Sebelum aku mendekat ke arah Akmal dan Budi, aku terlebih dulu mengambil ranting pohon dan menggenggamnya dengan begitu erat. Namun, hal yang aku lakukan nyatanya membuat kedua temanku itu terheran-heran. Loh, kenapa bawa ranting, Dok? Tanya si Akmal. Aku tidak ingin memberitahukan alasanku kepada Akmal dan Budi. Khawatir mereka justru akan menertawakanku dan justru memojokkanku, agar aku tidak percaya dengan hal-hal mitos yang belum bisa dibuktikan kebenarannya itu. Gak apa-apa, Mal. Buat pegangan aja. Aneh banget loh, tumben. Alah, udah, ayo jalan. Kami pun akhirnya memilih untuk melanjutkan perjalanan, alih-alih membahas ranting pohon yang aku bawa. Pikirku lebih baik mencegah daripada hal buruk nanti benar-benar terjadi dalam pendakian kami kali ini. Tujuan kami yang pertama yaitu pos 1. Langkah kami tidak begitu cepat. Sebetulnya rasa lelah masih sangat amat kami rasakan.
Wajar sajalah, perjalanan dari Jakarta menuju base camp New Selo tidaklah sebentar, sehingga rasa lelah pun tidak mampu kami elakkan begitu saja. Minum dan memakan beberapa cemilan sembari terus berjalan menjadi hal yang bisa kami lakukan untuk setidaknya mengurangi rasa lelah yang kami rasakan. Ada beberapa pendaki lain yang sedang melakukan pendakian serupa. Kami pun saling bertegur sapa dan melempar senyum. Dari semua kelompok pendaki yang melintasi kami bertiga, tidak ada satupun di antara mereka yang berjumlah ganjil. Mereka semua berjumlah genap. Ada yang berjumlah 4 orang, 6 orang, bahkan ada pula yang hanya berjumlah 2 orang saja. Sontak hal tersebut semakin membuat pikiranku menjadi tidak tenang. Aku pun terdiam di sepanjang perjalanan, hingga membuat Budi dan Akmal pun bertanya-tanya. Dok, lu kenapa? Kok diem doang dari tadi? Enggak kok, Bud. Cuma lagi ngeliatin pendaki-pendaki lain aja. Karena mereka tidak ada yang berjumlah ganjil. Sontak, tatapanku pun langsung terfokus kepada Akmal. Pikirku, mengapa Akmal bisa tahu tentang apa yang sedang aku pikirkan? Aku pun berusaha untuk menepisnya. Berusaha meyakinkan keduanya bahwa aku sedang baik-baik saja. Enggak kok, Mal. Enggak ada hubungannya dengan jumlah ganjil ataupun genap. Kamu yakin, Dok? Pasti ada sesuatu yang kamu tutup-tutupi ya? Enggak, Mal. Aku yakin kok. Aku hanya sedikit lelah. Jadi wajarlah kalau sepanjang perjalanan aku memilih untuk diam. Benar gak ada yang lain? Iya, gak ada. Ayo jalan. Beruntung Akmal pun terlihat percaya dengan apa yang aku ucapkan. Aku hanya ingin menjaga diri agar Akmal tidak tersulut emosi, sebab sampai detik ini aku masih belum bisa tenang karena jumlah kami ganjil. Meskipun sejauh ini belum ada hal-hal janggal yang terjadi, namun perasaanku tetap saja tidak karuan. Semoga saja memang tidak ada hubungan yang cukup berarti antara pendaki dengan jumlah ganjil dan hal buruk di Merapi. Semoga sampai di puncak nanti kami berada dalam kondisi baik tanpa adanya hal janggal apapun. Perjalanan dari base camp hingga pos 1 ditempuh kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Dari perjalanan ke pos 1, kami akan bertemu dengan shelter atau tempat istirahat. Trek Merapi di awal adalah perkebunan, lalu kemudian kami melewati lahan berbatu-batu besar. Beruntung tidak ada hal janggal yang terjadi di sepanjang perjalanan kami menuju pos pertama ini. Semuanya aman, terkendali. Langit ketika itu sangatlah cerah. Tak ada sedikit pun tanda akan adanya hujan di beberapa waktu ke depan. Sehingga kami pun merasa sangat lega, sebab pendakian ini tentunya akan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal. Karena rasa lelah yang sudah tidak mampu kutahankan lagi, aku pun kemudian mengajak Budi dan Akmal untuk beristirahat sejenak. Aku memiliki riwayat penyakit lambung yang tentunya tidak bisa dianggap remeh. Terlambat makan sebentar saja akan memberikan dampak yang tidak main-main. Alhasil Budi dan Akmal pun menyetujui keinginanku untuk beristirahat terlebih dahulu. Di pos 1, aku langsung bergegas untuk menyantap makanan yang bisa mengganjal perutku yang sudah mulai meronta-ronta. Anehnya, hanya aku saja yang merasakan rasa lelah yang tidak tertahankan. Sementara Budi dan Akmal masih bersikap baik-baik saja, tidak mengeluhkan rasa lelah sedikit pun. Aku beristirahat cukup lama di pos pertama. Aku pun sempat melihat hal aneh di pos pertama itu. Aku merasakan ada banyak pasang mata yang memandang ke arah kami. Namun setelah aku amati lebih mendalam, tidak ada siapapun selain kami bertiga. Sebab pendaki-pendaki lainnya sudah lebih dulu melewati kami. Sehingga di jalur pendakian pos pertama hanya tersisa kami bertiga. Aku pun mencoba untuk memberitahukan pemikiranku kepada Budi dan juga Akmal. Aku ingin keduanya tahu, sehingga mereka pun bisa ikut berpendapat mengenai kejanggalan yang baru saja aku lihat sendiri. Kalian
merasa nggak kalau sedari tadi banyak sekali pasangan mata yang memandang ke arah kita? Loh, bukannya kita hanya bertiga? Kan pendaki lainnya sudah lebih dulu ke atas. Ya benar sih, kita cuma bertiga. Tapi coba deh, perhatiin lagi. Banyak sekali orang memandang ke arah kita. Tapi aku sendiri tidak tahu dan tidak melihat secara langsung. Namun hati kecilku merasakan adanya kejanggalan. Mungkin hanya sebatas perasaan kamu saja kali, Dok. Aku mengatakan sebenarnya, Bun. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Jangan jadikan apa yang kamu lihat itu sebagai bahan perdebatan. Kita harus fokus dengan tujuan utama kita, pergi ke puncak Merapi. Camkan itu, teman-teman. Ucapan Budi ada benarnya juga. Daripada aku terus meributkan hal-hal yang tidak aku lihat secara langsung, maka sebaiknya aku fokus dengan pendakian ini, agar kami bertiga bisa sampai di puncak Merapi dalam keadaan prima. Akhirnya aku pun tidak lagi membahas perihal hal-hal yang tidak masuk akal, yang sedari tadi aku lihat itu. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, akhirnya perutku pun kembali seperti sedia kala. Aku pun kemudian mengajak Akmal dan Budi untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Ayo kita jalan lagi aja. Lambung kamu gimana? Aman? Aman, tenang. Kita bisa percepat langkah kita, agar kita bisa segera sampai di puncak Merapi. Ya udah, ayo. Akhirnya kami pun memilih melanjutkan pendakian menuju pos 2. Meskipun saat berada di pos 1, aku sempat mendapati hal janggal, namun aku berusaha untuk tetap berpikiran positif. Selagi hal janggal tersebut tidak menunjukkan wujud mereka secara terang-terangan. Waktu pun berjalan semakin cepat, hingga tidak terasa siang pun kini mulai berganti dengan malam. Lembayung senja terlukis indah di atas langit sana. Tak lama kemudian, terdengar suara alunan adzan yang berkumandang. Alhamdulillah, udah masuk waktu maghrib, guys. Kita istirahat dulu ya sebentar. Setidaknya untuk sholat maghrib lah. Kita baru banget berhenti loh. Masa mau berhenti lagi? Lalu kapan kita nyampainya? Gak baik, Mal, kalau kita abai terhadap panggilan Allah. Apa yang diucapkan Ridho ada benarnya juga, Mal. Bukankah lebih baik kita sholat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan perjalanan lagi? Lebih baik kita tuntaskan dulu perjalanan kita sampai Watu Gajah. Baru setelah kita sampai, mau sholat tinggal sholat di sana. Sehingga kita bisa menghemat waktu lah. Jika kita terlalu banyak beristirahat, maka pendakian kita tentu akan mangkrak nantinya. Ucap Akmal dengan segala asumsinya. Alhasil karena tidak ingin berdebat panjang dengan Akmal, aku pun memilih untuk mengalah dan tetap melanjutkan perjalanan, alih-alih berhenti untuk sholat terlebih dahulu. Aku tahu jika langkah kami itu keliru. Kami telah abai dengan panggilanmu, namun aku sendiri tidak memiliki pilihan lain. Aku tidak ingin pendakian kami sia-sia hanya karena perdebatan yang seharusnya tidak ada. Kami pun tetap berjalan di tengah kumandang adzan yang terus menggema. Hatiku terasa seperti teriris. Sikap dan hati kecilku nyatanya berbanding terbalik. Di satu sisi, aku sangat ingin berhenti untuk menunaikan panggilanmu. Namun di sisi lainnya, aku tidak ingin mengacaukan pendakian kami ini hanya karena ada perdebatan pandangan di antara kami bertiga. Kami pun kini sudah melakukan 2 kesalahan. Kesalahan pertama yaitu mendaki dengan jumlah ganjil, dan kesalahan kedua yaitu abai dengan panggilan sholat yang jelas-jelas berkumandang dengan begitu keras. Semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi di dalam pendakian ini. Aku berucap dalam hati. Sejatinya aku khawatir jika kesalahan kami justru akan mendatangkan malapetaka yang tidak kami sangka-sangka. Namun tidak ada pilihan lain bagi kami selain terus berusaha untuk bersikap tenang. Kini satu persatu hal janggal pun mulai berdatangan. Aku yang berada di barisan paling belakang terus merasa bahwa ada sosok misterius yang terus mengikutiku dari arah belakang. Aku pun mencoba menoleh ke arah belakang, namun tidak ada siapa-siapa di belakangku. Hanya ada semak belukar yang tumbuh begitu lebar. Sontak hal tersebut
mampu membuatku merinding tidak menentu. Aku mencoba untuk memastikannya berkali-kali, namun tidak ada satupun orang di belakangku. Hal tersebut tentunya mampu membuatku merasa sangat gelisah. Aku kembali mengarahkan pandanganku ke depan, namun tak lama kemudian seperti ada seseorang yang meniup telingaku. Sontak hal tersebut membuat aku merinding dan kaget bukan kepalang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Budi dan Akmal pun terkaget-kaget, sebab aku langsung beristighfar tanpa adanya sebab. Keduanya pun menanyakan apa yang terjadi padaku. Kenapa lagi, Do? Ada apa? Aku merasa ada seseorang yang meniup telingaku dari arah belakang. Alah, gak mungkin lah. Kan di belakang kamu tidak ada orang satupun. Iya, maka dari itu, aku benar-benar shock. Mungkin hanya angin lewat yang tidak sengaja berhembus dan melewati telingamu. Tapi aku merasa bahwa itu bukan sekedar hembusan angin biasa. Udahlah, jangan berpikiran macam-macam. Kita harus have fun di sini. Iya, maaf ya teman-teman. Lagi dan lagi, aku terus mengalami kejanggalan dan hanya aku sendiri yang merasakannya. Sementara Budi dan Akmal tidak merasakan kejanggalan apapun, sehingga aku yang harus merasa kalut di dalam pendakian ini. Di sepanjang perjalanan, aku terus merasa begitu gelisah. Bahkan aku terus menengok ke arah belakang. Hingga akhirnya di tengokanku yang ketiga kalinya, aku melihat penampakan rombongan para pendaki yang wajahnya sangat menyeramkan. Wajah mereka dipenuhi dengan darah. Pakaian yang mereka kenakan benar-benar compang-camping. Tatapan mereka begitu kosong, dan wajah mereka benar-benar pucat pasi. Sontak hal tersebut benar-benar mampu memecahkan rasa takutku begitu saja. Setelah aku perhatikan lebih wajah mereka satu persatu, luka goresan dan bahkan luka yang sudah mulai ditumbuhi belatung benar-benar ada pada diri mereka. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang bola matanya sampai menghilang. Sontak hal tersebut benar-benar membuatku begitu lemes. Serasa tidak ada tulang di dalam tubuhku. Spontan aku pun langsung terbirit-birit, menghampiri Budi dan Akmal yang sudah berada jauh di depanku. Ada setan di belakangku, dan sekarang aku sedang tidak mengada-ngada. Di mana? Di belakangku, Mal. Ucapku sambil menunjuk ke arah belakang, sembari tetap menutup mataku. Akmal dan Budi pun kemudian mencoba memastikan ucapanku. Namun anehnya, mereka tidak melihat satu orang pun atau penampakan apapun dari arah yang ditunjukkan olehku. Sontak hal tersebut pun membuat keduanya semakin yakin bahwa aku hanya mengada-ngada saja. Tidak benar-benar ada setan di belakangku. Wah, omong kosong. Gak ada siapapun. Setan yang kamu maksud pun tidak ada. Ucap Akmal dengan kesal. Aku pun kemudian mulai perlahan membuka mataku untuk memastikannya. Dan benar saja, penampakan menyeramkan yang aku lihat tadi sudah tidak ada di tempat semula. Lantas aku pun kemudian mencoba untuk meyakinkan Budi dan Akmal bahwa ucapanku benar adanya dan aku tidak sedang berhalusinasi ataupun mengada-ngada. Namun karena ucapanku tidak mampu dibuktikan saat itu juga, Budi dan Akmal pun benar-benar menolak untuk percaya dengan apa yang aku ucapkan tadi. Rasanya benar-benar aneh. Padahal belum lama aku menunjukkan penampakan setan pendaki itu kepada Akmal dan Budi. Tapi mengapa saat kedua temanku itu mau memastikannya, penampakan setan pendaki itu seakan-akan lenyap ditelan bumi begitu saja. Aku pun kemudian meminta untuk berjalan di barisan tengah dan tidak lagi berjalan di barisan paling akhir, sebab rasa takutku tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Akhirnya Budilah yang bertukar posisi denganku. Akmal berada di barisan paling depan, kemudian disusul denganku, dan paling akhir adalah Budi. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan, alih-alih membicarakan penampakan setan pendaki yang belum lama ini aku lihat. Di sepanjang perjalanan, aku berusaha untuk menenangkan pikiranku
agar tidak begitu larut dengan kejadian yang terus-menerus datang menghampiriku. Beberapa saat kemudian, aku baru saja menyadari bahwa ranting pohon yang sebelumnya aku bawa dan selalu aku genggam itu, kini tidak ada lagi di genggamanku. Padahal saat di base camp, petugas juga sudah memberikan saran dan peringatan kepadaku agar tidak melepas ranting pohon yang sudah kujadikan sebagai tongkat tersebut. Kalian lihat ranting pohon yang aku bawa sejak di base camp itu gak? Nggak lihat. Perasaan semenjak kita melewati pos pertama, kamu sudah tidak lagi membawa ranting pohon itu deh. Mungkin saat kita beristirahat di pos pertama, kamu lupa tidak membawanya lagi. Kini semua menjadi masuk akal. Mungkin adanya kejanggalan-kejanggalan yang menghampiriku ada kaitannya dengan ranting pohon yang sudah tidak lagi ada di genggamanku, sehingga jumlah kami benar-benar ganjil. Sedangkan mendaki dengan jumlah ganjil adalah sebuah kesalahan. Aku pun kemudian bergegas untuk mencari lagi ranting pohon lain untuk kubawa di sepanjang pendakian kami. Semoga dengan ini tidak ada kejanggalan lain yang terjadi. Kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Langkah kami belum begitu jauh ketika tiba-tiba terhembus angin malam yang langsung melewati tengkuk leher kami bertiga. Dan rasanya benar-benar nyata. Kami pun langsung memegang tengkuk masing-masing dan kemudian saling berpandangan satu sama lain. Dalam hal ini, Akmal terus berusaha untuk meyakinkanku dan juga Budi bahwa angin yang melewati tengkukku kami bertiga hanya angin malam biasa yang tak sengaja berhembus. Tidak ada kaitannya dengan hal mistis ataupun hal buruk lainnya. Paling ini hanya angin biasa, teman-teman. Kita harus tetap berpikir positif, kata si Akmal. Aku yang sebelumnya sudah lebih dulu merasakan hal serupa pun enggan untuk percaya bahwa angin yang berhembus tepat di tengkuk kami hanyalah angin biasa. Pasti ada hal janggal di balik keanehan yang kami rasakan. Beruntung kali ini bukan hanya aku saja yang merasakannya, namun Budi dan juga Akmal pun merasakannya, sehingga aku tidak lagi dianggap mengada-ada saja atau asal berbicara. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja tepat di atas kepala kami, terlihat kain putih melayang, yang disusul dengan suara cekikikan yang terdengar begitu nyaring. Sontak hal tersebut membuatku begitu panik, begitu juga dengan Budi. Aku dan Budi pun langsung lari terbirit-birit untuk menghindar dari sosok mengerikan itu. Ayo Bud, kita lari Bud. Iya toh, kita harus menghindar darinya toh, cepat. Akmal yang ketika itu terdiam karena setengah tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Dia pun tertinggal olehku dan juga Budi. Ketika ia menyadari bahwa dirinya sudah tertinggal cukup jauh, spontan ia pun berlari terbirit-birit untuk menyusul kami berdua. Woi, jangan tinggalin aku, ucap Akmal setengah berteriak. Kami bertiga pun berlari terus-menerus untuk menghindari dari kejaran makhluk menyeramkan itu. Kami tidak pernah menyangka jika pendakian malam ini akan menegangkan seperti ini. Setelah perjalanan yang benar-benar melelahkan, akhirnya kami pun sampai di pos 2. Kami langsung memilih untuk beristirahat, karena rasanya kaki kami itu sudah hampir copot karena telah berlari. Kami pun langsung bergegas mengambil mineral di dalam ransel kami masing-masing dan langsung menenggaknya tanpa adanya jeda. Perut kami pun mulai keroncongan, lantas kami pun mengeluarkan makanan ringan yang kami bawa untuk sekedar mengganjal perut kami sementara. Kami tidak menyangka jika kami akan dihadapkan dengan situasi yang bahkan kami sendiri pun tidak terfikirkan sebelumnya. Aku pun kemudian kembali teringat dengan kesalahan demi kesalahan yang telah kami perbuat di sepanjang perjalanan ini. Bahkan sejak pertama kami menginjakan kaki di base camp New Selo. Pasti kejanggalan demi kejanggalan yang kita alami ada kaitannya dengan jumlah kita yang ganjil ini. Mulai deh, mulai. Jangan apa-apa serba dikaitkan dengan hal janggal, Do. Tidak semuanya saling berkesinambungan, tapi semua itu saling berkaitan, Mal.
Bahkan sejak kita semua masih berada di base camp. Akmal masih berusaha untuk menyangkal semua yang aku ucapkan. Ia tidak ingin aku terus membahas perihal hubungan antara hal janggal yang terjadi dengan jumlah kami yang ganjil ini. Akhirnya aku dan Akmal pun saling bertukar argumen, hingga hal tersebut nyatanya membuat hubunganku dengan Akmal sedikit renggang. Karena aku dan Akmal terus bersitegang, akhirnya Budi pun turun tangan, mencoba untuk melerai kami berdua. Sudah, kalian jangan bertengkar terus. Kalau kalian tidak akur, pendakian ini akan terasa percuma. Aku hanya ingin meluruskan kesalahan yang sudah diperbuat oleh kita. Seharusnya kita bisa introspeksi, bukan malah terus membenarkan sebuah kesalahan. Aku berusaha untuk tetap berpikir positif. Apakah salah? Stop, sudah. Kalau kalian tidak berhenti, lebih baik kita kembali turun dan pendakian kita dianggap selesai. Karena ucapan Budi yang terkesan mengancam, akhirnya aku dan juga Akmal pun terdiam. Sejatinya kami tidak ingin menyudahi pendakian kami begitu saja. Terlebih lagi, Merapi sudah menjadi impian kami sejak lama. Setelah kurang lebih 30 menit beristirahat, kami pun kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Watu Gajah. Aku berusaha untuk meredam amarahku dan tidak lagi menyangkut pautkan perihal jumlah kami yang ganjil dengan hal-hal janggal yang terus bermunculan. Seperti rencana sebelumnya, kami pun bergegas untuk mendirikan tenda di Watu Gajah. Di sana sudah ada 2 tenda pendaki lain yang sudah berdiri. Namun anehnya, aku tidak melihat aktivitas sekecil apapun di tenda tersebut. Kemungkinan mereka sudah terlelap tidur karena hari memang sudah sangat larut. Kami mendirikan tenda, 1 tenda tak jauh dari 2 tenda yang lain. Kami pun saling bahu-membahu agar tenda kami segera berdiri. Setelah selesai, kami langsung meletakkan semua perlengkapan pribadi kami ke dalam tenda. Kami pun kemudian memilih untuk melepas penat di depan tenda, sembari menikmati udara malam dengan secangkir kopi hangat yang tentunya berhasil menghangatkan tubuh kami bertiga. Kami benar-benar menikmati suasana di Watu Gajah Gunung Merapi ini. Tidak ada kejanggalan yang terjadi. Tentu hal tersebut membuat kami merasa sangat lega, karena akhirnya kejanggalan demi kejanggalan mulai mereda seiring berjalannya waktu. Kami saling berbincang satu sama lain, mengakrabkan diri dan berusaha untuk terus menghilangkan kesalahpahaman yang terus terjadi kepada kami. Terlebih lagi di antara aku dan juga Akmal yang selalu saja memiliki pandangan yang tidak sama. Namun karena kejadian janggal terakhir yang kami alami, akhirnya Akmal pun mulai bisa mengerti bahwa hal janggal memang benar-benar ada, meskipun dia sudah berusaha untuk terus berpikiran positif. Pada akhirnya, hubungan di antara kami bertiga pun kembali hangat, layaknya kopi hitam yang tidak hentinya kami seruput hingga ke ampas-ampasnya. Karena hari sudah semakin larut, kami pun memutuskan untuk beristirahat. Sebab keesokan harinya, kami harus bersiap-siap sejak fajar agar kami bisa melanjutkan perjalanan dengan segera dan bisa sampai di puncak Gunung Merapi sebelum sunset datang. Keesokan harinya, aku bangun paling awal dibandingkan dengan Akmal dan juga Budi. Aku kemudian keluar tenda untuk sekedar melepas kantuk yang masih begitu terasa. Udara pagi hari di Watu Gajah nyatanya berhasil membuatku kedinginan. Aku pun kemudian memakai jaket berlapis untuk meredakan hawa dingin yang dirasakan olehku. Aku kemudian melihat sekeliling tenda. Satu hal yang membuatku terkaget-kaget adalah ketika aku tidak lagi melihat 2 tenda yang semalam jelas-jelas berdiri tidak jauh dari tenda kami. Aku pun mencoba untuk memastikan sekali lagi, dan benar saja, tenda itu sudah benar-benar tidak ada di tempatnya. Loh, kok tenda mereka hilang ya? Tidak mungkin lah, kalau mereka sudah pergi begitu saja. Rasanya tidak mungkin,
jika mereka membongkar tenda ketika tengah malam tiba. Sebab saat kami melihat kedua tenda semalam, tidak ada satupun aktivitas di dalamnya. Masa secara tiba-tiba begitu saja lenyap? Rasanya benar-benar tidak masuk akal. Meskipun aku sudah berusaha dengan keras untuk mencerna, namun aku sendiri masih belum bisa percaya. Semalam aku tidak mendengar suara apapun, bahkan suara orang membongkar tenda pun tidak terdengar. Jika memang para pendaki itu naik ataupun turun gunung, tentu aktivitas ataupun jejak langkah mereka akan terdengar begitu jelas. Mengingat kami membangun tenda tak jauh dari tenda mereka. Karena keheranan, lantas aku pun kemudian membangun kedua temanku, Budi dan juga Akmal. Keduanya masih begitu pulas tertidur. Mal, Akmal, Budi, bangun, sudah pagi. Keduanya cukup sulit untuk dibangunkan. Keduanya terus menarik selimut seakan-akan menunjukkan sikap enggan untuk terbangun dari tidurnya. Aku kemudian memaksa keduanya untuk bangun. Bahkan aku pun langsung mengatakan bahwa dua tenda pendaki yang semalam kami lihat itu sekarang sudah tidak ada. Dua tenda yang semalam menghilang, ucapku dengan nada yang sedikit keras. Karena perkataanku tersebut, keduanya pun akhirnya berhasil terbangun dari tidurnya. Mereka kemudian merapikan selimut yang dikenakannya dan langsung menanyakan kepadaku tentang maksud ucapanku tersebut. Apanya yang hilang? Apanya yang hilang? Tenda yang di luar tadi malam. Mereka siapa? Dua tenda pendaki yang kita lihat semalam itu sudah gak ada dia. Aku pun kemudian narik tangan keduanya untuk keluar dari tenda, guna memastikan ucapanku yang memang benar adanya. Akmal dan Budi pun semula kaget dengan menghilangnya dua tenda pendaki yang sebelumnya berada di tempat tenda kami itu. Namun tidak sepertiku. Keduanya pun tetap berpikiran positif. Mungkin mereka sudah naik atau turun kali. Kalau memang benar, kita pasti dengarlah suara mereka saat berkemas atau saat mereka jalan. Tapi kan semalam kita tidur pulas. Mungkin saja kita memang tidak mendengar saat mereka berkemas. Iya doh, benar kata Akmal. Mungkin memang kita terlalu pulas saat tidur, sehingga suara bisik mereka tidak terdengar oleh kita. Ucapan Akmal dan juga Budi ada benarnya juga. Semalam kan aku dan kedua temanku yang lain memang tidur sangat pulas, karena memang kami benar-benar lelah. Dan kemungkinan kami memang tidak mendengar saat para pendaki itu membuat kebisingan saat membongkar tenda. Aku pun kemudian tidak melanjutkan tuduhanku yang tidak-tidak perihal menghilangnya tenda para pendaki yang terkesan tiba-tiba itu. Iya, mungkin kalian benar. Sudahlah, lebih baik kita makan aja yuk. Ayo kita makan. Ayo Bud, ayo. Kami pun kemudian mulai mengeluarkan logistik yang masih tersisa di dalam ransel. Kami langsung bergegas untuk memasaknya, dan kami hidangkan untuk segera kami santap. Tak lupa kami pun membuat teh hangat untuk menemani pagi yang cukup dingin. Setelah semuanya selesai, kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Tak lupa kami pun merapikan kembali tenda dan beberapa perlengkapan pribadi yang sebelumnya kami keluarkan. Gimana guys? Sudah siap? Siap dong. Siap, ayo. Kami pun kemudian bergegas menuju pos selanjutnya, Pasar Bubrah, yang akan menjadi tujuan kami selanjutnya. Aku pernah mendengar cerita desas-desus perihal Pasar Bubrah. Aku pun kemudian menanyakan kepada Budi dan juga Akmal. Siapa tahu keduanya pun mengetahui cerita mistis di balik keberadaan pasar yang dikenal dengan pasar gaib tersebut. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kan kita melewati Pasar Bubrah nih. Apa kalian tahu perihal cerita mistis di baliknya? Memangnya ada hal mistis di sana? Yang aku tahu, Pasar Bubrah itu semacam pasar gaib. Tapi aku sendiri tidak tahu detail ceritanya.
Aku pun kemudian menceritakan perihal pasar bubrah kepada Budi dan juga Akmal. Menceritakan perihal pasar gaib yang lebih dikenal dengan pasar bubrah. Konon katanya, di bawah puncak Gunung Merapi ada daerah batuan dan pasir yang dikenal dengan nama pasar bubrah. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. Bahkan orang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi. Dan pada batu besar yang berserakan di daerah situ dianggap sebagai warung dan meja kursi milik roh dan makhluk halus yang ada di sana. Ketika para pendaki mencapai kawasan ini, mereka akan dihimbau untuk menjaga kata dan perilaku. Sebab dalam kepercayaan masyarakat sekitar Merapi, kalau ada orang-orang yang tidak sopan kepada makhluk yang mendiami lokasi tersebut, mereka nggak akan segan-segan untuk menculik manusia, terutama pendaki yang bersikap tidak baik. Sudah banyak pendaki menuturkan bahwa mereka merasakan langsung keberadaan pasar gaib tersebut, khususnya saat malam hari. Ketika angin bertiup sedikit kencang, ketika akan terdengar suasana ramai layaknya sebuah pasar, juga terdengar gamelan Jawa oleh para pendaki. Hembusan angin yang menusuk disertai suara keramaian ala pasar plus gamelan Jawa di atas gunung. Banyak yang menyebut area tersebut sebagai pasar setan, tempat berkumpulnya makhluk astral penjaga kerajaan gaib Merapi. Setelah menceritakan hal mistis dan keberadaan pasar bubrah tersebut, aku pun kemudian memberikan peringatan kepada Akmal dan juga Budi untuk tetap bersikap hati-hati saat di sana. Harus bisa jaga etika, sikap, dan ataupun ucapan. Jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa menyinggung penghuni pasar bubrah tersebut. Setelah mendengarkan cerita perihal pasar bubrah dan juga keangkerannya, kedua temanku justru menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang aku ceritakan. Memangnya semenyeramkan itu, Dok? Ya bukan menyeramkan sih, tapi lebih ke arah bagaimana kita bersikap di sana. Karena tentu pasar bubrah di sana ada dimensi lain yang tentunya tidak kita ketahui, namun tetap harus kita hormatilah. Ayo kita coba bermalam di sana. Aku pengen tahu apa benar di sana benar-benar ada pasar gaib atau hanya sekedar dongeng semata. Benar kata Akmal. Aku juga kurang begitu percaya jika belum membuktikannya sendiri. Boleh kita bermalam di sana dan membangun tenda tepat di pasar bubrah itu. Tapi pesanku, kita harus bisa jaga sikap dan jaga-jaga lisan. Entah kalian percaya atau tidak dengan keberadaan pasar gaib tersebut, namun setidaknya kalian sudah bisa menjaga adab saat berada di pasar bubrah. Aman itu, jelas aman. Pada akhirnya kami pun akan bermalam kembali di pasar bubrah. Kami pun mempercepat langkah agar kami bisa segera sampai di sana. Kami berharap sebelum sunset tiba, kami sudah berada di lokasi pasar bubrah. Setidaknya kami bisa menikmati keindahan matahari terbenam dari sana. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, kami pun akhirnya sampai di pasar bubrah, tepat sebelum sunset tiba. Sore itu kami langsung membangun tenda di kawasan pasar bubrah. Setelah tenda berhasil kami dirikan, kami pun kemudian bergegas untuk mencari spot untuk menikmati senja dan tentunya spot untuk kami bersuah foto. Di sana kami sedang mencari spot terbaik di kawasan pasar bubrah. Tiba-tiba saja, Akmal merasa dirinya itu menendang sesuatu. Ia pun bergegas untuk melihat ke arah kakinya. Betapa terkejutnya Akmal ketika mendapati batu permata berwarna hijau tepat berada di bawah kakinya. Ia langsung terpikat dengan keindahan batu permata tersebut. Bahkan saat batu tersebut terkena sinar matahari senja, sinarnya itu benar-benar membuatnya terkagum-kagum. Wah, indah banget permata ini, ucap Akmal sembari mengambil batu permata hijau di bawah kakinya itu. Apaan itu, Mal? Batu permata, Do. Warna hijau.
taruh lagi batu itu ke bawah, Mal. Jangan diambil, apalagi dibawa pulang. Lah, memangnya kenapa? Aku pun kemudian memberitahukan segala hal yang aku ketahui kepada Akmal. Aku pernah mendapatkan peringatan jika kita menjumpai benda seperti permata berwarna hijau seperti yang saat ini digenggam oleh Akmal, terlebih lagi saat berada di gunung, kita tidak boleh mengambilnya dan atau membawanya turun. Jika peringatan itu dilanggar, maka akan ada malapetaka yang terjadi, entah terjadi secara langsung ataupun tidak. Namun lagi dan lagi, Akmal tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Ia justru menuduhku mengarang cerita agar dirinya dan Budi takut. Karena tidak ingin hal buruk terjadi, aku pun kemudian menjelaskan kembali perihal larangan tersebut kepada Akmal, berharap ia akan memahami apa yang aku ucapkan. Sementara itu, di sisi lain, Budi hanya terdiam sembari mencari spot foto yang menurutnya bagus untuk menjadi tempat bersuah foto. Ia tidak mengetahui jika aku dan Akmal sedang bersih tegang karena persoalan permata berwarna hijau yang ditemukan oleh Akmal itu. Gini loh, Mal. Sedari awal kan aku sudah jelasin ke kamu perihal pasar bubrah. Kita harus terus jaga sikap dan jaga ucapan saat berada di pasar bubrah. Jangan asal ambil barang yang memang bukan milik kita. Terlebih lagi permata berwarna hijau yang saat ini kamu pegang itu. Bukankah kita ingin pendakian kita itu tetap aman? Aku masih tetap jaga sikap kok dan ucapan. Aku hanya penasaran dengan permata yang kutemukan ini. Aku rasa permata ini tidak akan membahayakan. Aku pun kemudian menggelengkan kepalaku. Aku terus berusaha untuk meyakinkan Akmal bahwa tindakannya yang dianggap sepele tersebut justru akan menimbulkan hal buruk nantinya. Aku tidak ingin pendakian ini menjadi pendakian yang penuh dengan resiko. Akmal terus bersikeras untuk membawa batu permata itu. Namun, aku pun berusaha lebih keras lagi untuk melarangnya. Alhasil Budi pun mendengar perdebatan antara aku dan juga Akmal. Ia kemudian turun tangan untuk melerai kami berdua. Kalian itu kenapa sih? Ini loh, Bud, Akmal. Aku sudah perintahkan untuk tidak mengambil batu permata hijau itu. Malah dia mengambilnya. Dan katanya dia mau bawa turun. Sudahlah, Mal. Daripada nanti kalian terus berdebat, ikuti saja ucapan Ridho. Akhirnya Akmal pun berpura-pura mengalah agar permasalahan batu permata hijau ini tidak semakin melebar. Akmal kemudian menimbun batu permata berwarna hijau itu ke dalam tanah. Aku pun menganggap semua persoalan yang ada di situ tuntas begitu saja. Aku tidak lagi menggerutu kepada Akmal dan juga memilih untuk mencari spot foto bersama Budi. Setelah bersusah payah mencari spot foto yang sesuai dengan berlatar belakang pemandangan matahari tenggelam, akhirnya kami pun saling bergantian untuk mengambil gambar guna mengabadikan momen kami di atas Gunung Merapi, tepatnya di Pasar Bubrah dengan berlatar belakang cahaya matahari yang hampir tenggelam. Saat aku dan Budi sedang asik bersuah foto, tiba-tiba saja Akmal meminta izin kepada kami untuk buang air kecil. Aku pun tidak berpikir yang tidak-tidak tentang Akmal. Aku dan Budi pun melanjutkan keasikan kami mengambil gambar. Ternyata pada saat itu, Akmal diam-diam kembali ke tempat di mana dia menimbun batu permata hijau itu. Ia pun kemudian bergegas untuk mengambilnya dan menyimpannya di saku celana miliknya. Akmal hanya berpikir bahwa ia akan mendapatkan banyak uang dengan menjual batu permata berwarna hijau itu. Ia tidak berpikir tentang konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Pada saat itu, aku belum mengetahui jika Akmal pada akhirnya akan bertindak nekat tanpa sepengetahuanku dan juga Budi. Tak lama kemudian, Akmal pun kembali menghampiriku dan juga Budi yang masih asik bersuah foto. Kok lama banget, Mal? Biasalah cowok. Aku sama sekali tidak curiga dengan sikap Akmal yang pada saat itu sudah menunjukkan tanda-tanda keanehan. Aku terus berpikiran positif tentangnya
Mungkin saja memang Akmal bukan hanya pergi kencing saja, melainkan sembari buang hajat. Setelah lelah bersuah foto, akhirnya kami pun memilih untuk kembali ke tenda, mengingat hari sudah mulai gelap. Kami pun kemudian kembali menghabiskan logistik yang kami bawa untuk sekedar mengisi perut guna mengobati lapar dan dahaga yang sudah mulai kami rasakan sejak kami bersuah foto di Pasar Bubrah. Sembari menyantap hidangan di malam yang sudah semakin gelap ini, aku pun mencoba melihat kembali hasil foto kami di Pasar Bubrah. Tentu dalam hal ini aku lebih fokus dengan hasil fotoku sendiri. Namun, saat aku melihat salah satu foto yang menampilkan wajah kami bertiga, aku melihat pemandangan aneh. Aku melihat ada sosok gadis berkebaya hijau berada tepat di belakang Akmal. Sosok tersebut menatap tajam ke arah Akmal. Wajahnya yang begitu pucat terlihat dengan jelas. Aku mencoba untuk memperbesar gambar tersebut tepat di mana sosok itu terlihat. Dan benar saja, sosok itu benar-benar nyata. Aku pun langsung menutup telepon milikku dan tidak berani memberitahukan perihal kejanggalan yang aku lihat itu kepada Budi maupun Akmal. Aku tidak ingin mereka ketakutan karena apa yang aku lihat ini. Sehingga aku anggap semuanya baik-baik saja dan di dalam foto tersebut tidak ada hal yang aneh. Gimana jepretanku? Bagus kan? Ya lumayan lah, lumayan. Jangan lupa post di Instagram ya. Jangan lupa tag gua ya. Siap, Bud. Tenang saja. Kami pun saling berbincang satu sama lain, menghabiskan malam sembari santap malam. Meskipun aku terlihat baik-baik saja, namun sebetulnya aku masih teringat dengan apa yang aku lihat. Aku khawatir akan ada hal buruk terjadi. Aku benar-benar khawatir. Dalam hati, aku terus memohon kepada Tuhan agar aku dan kedua temanku diberikan keselamatan. Setelah lelah berbincang dan menghabiskan malam, kami pun akhirnya memilih untuk pergi tidur, sebab perjalanan kami masih cukup panjang. Akmal tertidur terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan Budi, dan terakhir aku. Aku memang cukup sulit untuk tidur. Harus benar-benar dalam posisi ngantuk berat, baru aku akan mudah untuk tertidur. Saat di tengah malam, tiba-tiba Akmal pun terbangun dari tidurnya. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara riuh banyak orang berlalu lalang dari luar tenda. Sontak aku pun ikut terbangun sama seperti Akmal. Dan alhasil, aku pun juga mendengar suara serupa. Aku pun langsung teringat cerita banyak orang tentang Pasar Bubrah di mana terdapat pasar setan di dalamnya. Saat tengah malam, tiba-tiba Akmal pun terbangun dari tidurnya. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara riuh banyak orang berlalu lalang dari luar tenda. Sontak aku pun ikut terbangun sama seperti Akmal. Dan alhasil, aku pun juga dengar suara serupa. Aku pun langsung teringat dengan banyak orang tentang Pasar Bubrah di mana terdapat pasar setan di dalamnya. Aku dan Akmal pun saling tatap karena kami setengah percaya dan setengah tidak percaya dengan apa yang kami dengar itu. Kebisingan serta keramaian yang tidak biasa terjadi di gunung, dan keramaian yang kami dengar itu benar-benar nyata adanya. Kamu dengar juga kan? Iya, Mal. Apa itu pasar setan yang ada di Pasar Bubrah yang kerap kali diceritakan oleh orang-orang itu ya? Bisa jadi. Kita harus memastikannya. Gimana cara memastikannya? Kita coba tengok melalui sela-sela jendela. Semoga saja apa yang kita dengar itu keliru. Kamu berani emangnya? Beranilah. Tidak berani kita harus mencobanya untuk memastikan itu semua. Akhirnya aku dan Akmal pun mencoba untuk memberanikan diri membuka sedikit tirai. Betapa terkejutnya aku dan juga Akmal ketika mendapati pemandangan di hadapan kami benar-benar sangat berbeda dengan pemandangan sebelumnya. Sudah berdiri banyak lapak dagangan yang benar-benar menyerupai sebuah pasar. Kami tercengang melihatnya. Aku dan Akmal kembali saling tatap setelah melihat banyak sekali lapak dagangan di depan tenda kami berdiri. Kami masih tidak percaya
dengan apa yang kami lihat itu. Bahkan kami sempat menepuk-nepuk pipi untuk memastikan apakah ini itu bermimpi ataukah ini nyata. Nyatanya, apa yang kami dengar dan kami lihat itu benar-benar nyata adanya. Akmal pun mengungkapkan rasa penasaran tentang pasar setan yang sebelumnya aku ceritakan. Padahal Akmal sebelumnya jelas-jelas menolak percaya dengan ceritaku perihal pasar bubrah yang terkenal dengan kehadiran pasar setan atau pasar gaib di dalamnya. Ayo keluar. Jangan sekarang, Mal. Kita bangunkan dulu si Budi. Kami pun kemudian membangunkan Budi. Tak lama kemudian kami bertiga pun berinisiatif untuk keluar tenda dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar tenda. Betapa terkejutnya kami bertiga ketika kami melihat sebuah pasar yang begitu ramai, lengkap dengan pedagang dan pembeli yang saling berseliweran. Ini beneran pasar? Ucap Budi terheran-heran. Nyatanya bukan hanya Budi yang terheran-heran, aku dan Akmal pun ya merasa demikian. Terlebih lagi saat ini, kami itu melihat ada sebuah pasar yang begitu ramai di atas Gunung Merapi. Bukan hanya itu saja, kami pun melihat semua orang yang ada di pasar tersebut, semuanya itu menggunakan pakaian yang tidak biasa. Mereka semua mengenakan baju adat Jawa yang sudah tidak lagi dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Ini beneran nyata atau tidak sih? Nyata, Mal. Bahkan aku bisa melihat semua orang-orang yang berada di depan kita sekarang. Mereka semua mengenakan baju adat Jawa, seperti era zaman dulu. Kami pun kemudian mulai berjalan menyusuri pasar tersebut. Banyak sekali barang yang diperjualbelikan di sana. Dari mulai kebutuhan pokok untuk makan, kebutuhan perkebun, sandang pangan, dan banyak lagi yang lainnya. Kami pun terheran-heran setiap kali melihat barang yang diperdagangkan. Sebab barang-barang tersebut lebih terlihat seperti barang-barang kuno yang sudah tidak lagi dipakai di era sekarang. Ingat teman-teman, kita harus tetap jaga sikap dan jaga lisan kita. Boleh nggak kalau kita beli salah satu barang yang mereka jual itu? Alangkah baiknya jangan, Bud. Khawatir hal buruk terjadi pada kita. Kami pun berjalan tanpa arah menyusuri setiap sudut pasar gaib tersebut. Hingga kami sendiri luput untuk memikirkan cara keluar dari pasar gaib yang saat ini kami pijaki. Kami benar-benar terhanyut dalam pemandangan tak biasa di pasar gaib itu. Setelah memutari pasar sebanyak 3 kali, barulah beberapa pedagang mulai menawarkan barang dagangannya kepada kami. Seakan-akan mereka mulai sadar dengan keberadaan kami saat ini. Monggo, Mas. Badhe tumbas nopo jenengan? Monggo, mriki mawon. Ucap salah seorang pedagang dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Kami yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut pun tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh pedagang tersebut. Akhirnya kami pun memilih untuk mengangguk-angguk setiap kali ada orang yang menyapa kami. Kita mau sampai kapan di sini? Aku sendiri tidak tahu, Mal. Sebab jalur saat ini kita pijaki ini sangat berbeda dengan jalur pendakian di pasar bubrah pada umumnya. Coba kita kembali ke tenda deh. Lalu kita tidur. Aku yakin saat kita terbangun nanti, kita sudah di tempat semula dan bukan lagi berada di pasar gaib ini. Saran Budi ada benarnya, sebab saat kami pertama kali menyadari bahwa terdapat pasar gaib di hadapan kami pun, saat kami terbangun dari tidur saat berada di dalam tenda. Dan mungkin saja setelah kami kembali tidur dan kemudian terbangun, semuanya sudah berubah seperti sebelumnya. Aku sangat berharap keajaiban datang menghampiri kami kali ini. Kami pun kemudian bergegas untuk pergi ke tenda kami sebelumnya. Kami kemudian langsung membaringkan tubuh dan pergi tidur setelahnya. Tak lama kemudian, kami bertiga pun kembali terbangun dari tidur. Namun anehnya, kami masih mendengar suara bising dari luar tenda. Aku pun kemudian mencoba untuk memastikannya, dan benar saja, kami masih berada di pasar gaib dan tidak beranjak sedikit pun dari tempat tersebut. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami bertiga benar-benar kebingungan. Lalu bagaimana cara kami untuk keluar? Kami bertiga pun akhirnya saling tatap dari dalam tenda. Rasanya kami tidak ingin beranjak sedikit pun dari tenda.
Namun di sisi lain, kami juga tidak bisa terus terperangkap di dalam tenda ini. Kami harus cari jalan keluar yang bisa mengantarkan kami kembali ke jalur pendakian sebenarnya. Kita mau keluar atau tetap di sini? Aku bingung. Aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Ayo kita keluar saja. Kita bisa cari jalan keluar di luar sana. Pasti ada jalan. Kami pun akhirnya memutuskan untuk keluar dari tenda dan kembali menyusuri pasar yang masih sangat ramai itu. Tak lama kemudian, dari ujung pasar kami melihat rombongan orang yang begitu mirip dengan rombongan kerajaan. Rombongan itu membawa kursi singgasana di atasnya, di mana terlihat sesosok wanita cantik di atasnya. Jika dilihat dari paras dan pakaian yang dikenakannya, sosok itu benar-benar menyerupai ratu kerajaan, atau mungkin dia benar-benar seorang ratu. Kami bertiga terpana oleh kecantikan sang ratu itu. Keyakinan kami semakin jelas. Kami melihat para prajurit dan semua orang di dalam pasar gaib tersebut terlihat tunduk kepadanya, menghormatinya, dan segan akan kehadirannya tersebut. Namun kami melihat raut wajah amarah dari wajah sang ratu itu. Ia seperti sedang menunjukkan kemarahannya akan suatu hal. Setelah aku mengamati lebih jelas wajah sang ratu itu, sosoknya seperti tidak asing bagiku. Tetapi aku sendiri lupa di mana aku pernah melihat sosok itu. Aku pun kemudian mencoba untuk mengingat-ingat kembali. Dan aku teringat wajah perempuan di foto yang kuambil ketika berada di pasar bubrah. Wajahnya benar-benar mirip dengan wajah sang ratu yang saat ini berada di depan mataku. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun senada. Sontak hal tersebut berhasil membuatku merinding seketika. Kenapa kamu tuh? Itu, wajah ratu itu benar-benar tidak asing bagiku. Memangnya kamu pernah lihat di mana? Di foto. Di foto? Foto siapa? Foto yang mana? Aku pun kemudian menceritakan tentang kejanggalan foto kami bertiga, di mana aku melihat wajah perempuan yang sangat mirip dengan wajah sang ratu, di mana sosoknya berada tepat di belakang Akmal dan terus memandang ke arah Akmal dengan raut wajah yang amarah. Sontak hal tersebut membuat Budi terkaget-kaget. Aku pun kemudian memberitahukan kepada Budi agar dia tidak menceritakan tentang sosok itu kepada Akmal. Khawatir Akmal akan merasa khawatir dengan kejanggalan di dalam foto itu. Tapi kamu benar, lihat wajah mereka berdua mirip. Bukan hanya mirip, Bud, justru malah sama. Apa yang sebenarnya terjadi ya toh? Aku sendiri gak tahu, Bud. Yang pasti, kita harus bisa saling jaga satu sama lain. Wajah penuh dengan amarah, jelas-jelas tergambar dari sang ratu. Bahkan wajah penuh dengan amarah tersebut sama persis dengan wajah amarah yang ada di foto kami bertiga itu. Apa mungkin keduanya saling berkaitan? Samar-samar kami bertiga pun bisa mendengar ucapan sang ratu yang kala itu masih duduk di atas singgasana. Azimat kerajaan kita sudah dicuri oleh manusia yang serakah. Sekarang aku perintahkan kepada kalian untuk mengembalikan azimat tersebut, atau kalian semua tidak akan bisa kembali dari gunung ini. Saat sang ratu mengatakan kalimat tersebut, tatapan tajamnya benar-benar mengarah kepada kami bertiga. Amarahnya pun terlihat mengarah pada kami bertiga. Sontak hal tersebut berhasil membuat kami bertiga kebingungan bukan kepalang. Karena aku sendiri tidak merasa bahwa aku telah melakukan kesalahan fatal. Namun aku tidak tahu dengan Budi ataupun Akmal. Mungkin salah satu di antara keduanya telah melakukan kesalahan fatal. Rombongan para prajurit itu pun kemudian mendekat ke arah kami. Mereka semua kemudian menggenggam tangan kami dengan begitu erat, seakan-akan menunjukkan sikap bahwa mereka tidak ingin kehilangan jejak kami bertiga. Situasi tersebut benar-benar membuat kami bertiga begitu ketakutan. Sepanjang umurku, aku belum pernah merasakan hal yang semenakutkan sekarang ini. Ayo, kita lari sekarang. Kakiku sama sekali tidak bisa digerakkan, Dok. Sama. Seperti ada sesuatu yang menahan kaki kita sekarang. Benar saja. Kaki kami bertiga benar-benar terdiam.
Bahkan sekeras apapun usaha kami untuk menggerakkan kaki kami, semuanya percuma. Kami benar-benar tidak bisa lari dari jeratan para prajurit yang menyeramkan itu. Beberapa prajurit pun akhirnya membawa kami bertiga ke hadapan sang ratu. Aku sendiri masih bingung, apa alasan prajurit kerajaan tersebut membawa kami menghadap sang ratu? Apakah kami sudah melakukan kesalahan fatal? Ataukah mungkin sang ratu tertarik kepada kami bertiga, lantas akan menjadikan kami sebagai ajudannya? Atau apa maksud dari semua ini? Sekuat tenaga aku berusaha untuk memahami situasi ini, namun hasilnya sia-sia. Aku tidak kunjung paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Di hadapan sang ratu, aku pun langsung bertanya, apa maksud mereka membawa kami ke hadapannya? Apa salah kami? Mengapa kalian membawa kami kemari? Salah satu di antara kalian telah mengambil azimat kerajaan, dan itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Aku pun langsung teringat batu permata hijau yang ditemukan oleh Akmal. Mungkin azimat yang dimaksud oleh sang putri adalah batu permata hijau tersebut. Namun, bukankah Akmal tidak jadi mengambil atau membawa batu itu? Lalu, mengapa sang ratu marah? Atau mungkin Akmal mengambil batu itu tanpa sepengetahuanku dan juga Budi? Aku pun kemudian mencoba berbisik ke arah Budi untuk menanyakan perihal batu permata hijau itu. Akmal kan gak jadi mengambilnya, bukan? Aku bertanya pada Budi. Seingatku sih tidak. Suasana ketika itu benar-benar menegangkan. Keringat tak henti-hentinya mengucur melalui pelipisku. Kami bertiga seakan-akan sudah berada di ujung tanduk. Bahkan kami pun sempat berpikir tentang kemungkinan terburuk yang bisa saja menghampiri kami, yaitu kami benar-benar tidak akan bisa kembali. Aku kemudian menanyakan perihal batu permata hijau tersebut kepada Akmal untuk memastikan lagi jika Akmal benar-benar tidak mengambil batu itu. Kamu tidak jadi mengambilnya kan, Mal? Akmal hanya terdiam ketika aku menanyakan perihal batu permata hijau itu. Tingkah Akmal benar-benar aneh. Aku pun kemudian menanyakan secara berulang sampai Akmal mau untuk membuka suara. Akmal, kamu tidak mengambilnya kan? Tidak kok. Kamu yakin? Kok kamu gelisah gitu? Yakin? Kan kamu lihat sendiri. Aku meninggalkan batu permata hijau tersebut di tempat semula. Kamu sedang tidak berbohong kan, Mal? Tidak toh, benar. Aku benar-benar menaruh curiga kepada Akmal karena tingkahnya benar-benar aneh. Ia seakan-akan menunjukkan kegelisahannya akan sesuatu. Mungkin dugaanku itu memang benar, bahwa Akmal secara diam-diam mengambil kembali batu permata berwarna hijau itu dan membawanya sampai detik ini. Jika dugaanku itu benar adanya, maka malapetaka yang sesungguhnya akan datang cepat atau lambat. Namun dalam hati kecilku masih berharap jika Akmal tidak mengambil batu permata berwarna hijau itu. Budi yang semakin gregetan pun ikut menanyakan perihal batu itu kepada Akmal. Ia terus memojokkan Akmal agar Akmal bisa terbuka dan tidak menutup-nutupi segala hal yang telah diperbuatnya. Akmal, wajahmu bisa menjelaskan semuanya. Kamu ambilkah batu itu? Oh, enggak, Bud. Enggak kok. Bohong kamu, Mal. Sudahlah, jujur saja. Karenamu, kita semua dalam kondisi bahaya. Akmal pun kemudian memalingkan wajahnya. Ia kemudian mengambil sesuatu dari saku celananya dan bergegas untuk menunjukkannya kepada kami. Benar saja, batu permata berwarna hijau tersebut berada di genggaman Akmal. Sontak aku dan Budi pun sangat kaget dengan hal tersebut. Akmal, sudah aku peringatkan untuk tidak menyentuh batu permata berwarna hijau itu. Kamu justru malah mengambil dan menyimpannya. Akhirnya aku dan Budi pun ikut terkena imbasnya atas ulahmu. Kamu itu gimana sih, Mal? Karena ulah kamu itu nasib kita semua, entah bagaimana ini. Aku dan Budi benar-benar marah atas apa yang dilakukan oleh Akmal. Ia benar-benar ceroboh dan tidak bisa berpikir panjang. Padahal sebelumnya,
Aku sudah berkali-kali memperingatkannya untuk tidak menyentuh permata itu. Bahkan aku berkali-kali memberitahukan kepadanya agar bisa menjaga sikap selama melakukan pendakian ke Merapi. Namun nyatanya, ucapanku tidak didengarkan oleh Akmal sedikit pun. Aku benar-benar kecewa dengan Akmal. Sementara itu, Akmal terus memohon maaf kepadaku dan juga Budi. Namun rasanya permohonan maaf yang dilontarkan oleh Akmal itu sudah sangat terlambat. Karena saat ini kami benar-benar berada dalam situasi yang tidak sederhana. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu apakah kami bertiga akan diberikan ampunan oleh sang ratu ataupun tidak. Karena mendengar pertanyaan Akmal yang telah mengakui bahwa dirinya mengambil batu permata berwarna hijau tersebut, yang dimana batu itu merupakan azimat dari keraton gaib Gunung Merapi. Para prajurit pun langsung bergegas untuk menarik tubuh Akmal dan membawanya tepat di hadapan sang ratu. Apa yang akan terjadi pada Akmal, Bud? Nggak tahu toh. Sepertinya mereka benar-benar murka dengan apa yang dilakukan oleh Akmal. Kita harus menyelamatkan Akmal, Bud. Bagaimanapun dia itu tetap teman kita, Bud. Tapi bagaimana caranya toh? Aku sendiri bingung, Bud. Terlebih lagi, kita masih dalam sandraan mereka. Kami benar-benar berada di dalam situasi yang serba salah. Di satu sisi, kami sangat ingin menyelamatkan Akmal, karena bagaimanapun juga, kami melakukan pendakian bersama, dan tentu Akmal merupakan bagian dari kami. Namun, di sisi lainnya, kami sendiri tidak bisa beranjak sedikit pun dari tempat ini, karena para prajurit itu telah menyandra aku dan juga Budi. Kita mohon pertolongan Allah, Bud. Benar itu. Ayo kita berdoa. Semoga saja takdir baik masih berpihak kepada Akmal. Amin ya Allah. Kami pun kemudian memanjatkan doa kepada Allah. Kami berdoa dengan sangat khusyuk untuk memohon keselamatan Akmal. Kami tidak ingin salah satu dari kami itu mengalami takdir buruk. Langit yang semula cerah berubah menjadi mendung. Kami berdua pun tertegun karena perubahan langit yang terkesan begitu mendadak. Sepertinya akan turun hujan, Bud. Kalau kita tidak beranjak dari sini, tentu kita akan basah kuyup karena hujan toh. Tapi kita tidak ada pilihan lain. Kita kan masih disandra oleh mereka. Iya, andai saja Akmal tidak berbuat nekat, tentu pendakian kita akan baik-baik saja toh. Sudah. Kami berdua hanya bisa menunggu keajaiban datang. Kami sangat berharap takdir baik kali ini akan berpihak kepada kami berdua dan juga Akmal. Di bawah langit yang mulai mendung, kami hanya bisa saling tatap-tatapan tanpa berucap sedikit pun. Saat aku dan Budi mulai pasrah dengan hidup kami sendiri, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat sosok lelaki tua sedang berjalan menuju ke arah kami. Lelaki tua itu dengan pakaian Jawa kuno melekat di tubuhnya. Aku berharap kehadiran sosok lelaki tua tersebut akan membawa hal baik bagi kami. Dan benar saja, sesampainya sang kakek tua di tempat kami disandra itu, ia langsung bergegas untuk melepaskan ikatan yang menjerat aku dan juga Budi. Aku benar-benar sangat lega karena hal tersebut. Kakek siapa? Iya, kakek ini siapa? Kok kakek datang untuk menolong kami berdua? Di sini bukan tempat kalian. Kalian harus kembali. Ucap kakek itu dengan nada terburu-buru. Tapi ada satu teman kami yang harus kami selamatkan segera, Kek. Tidak bisa. Dia tidak akan selamat. Sontak, aku dan Budi benar-benar kaget atas pertanyaan sang kakek yang menyatakan bahwa teman kami yang lain yaitu Akmal tidak akan selamat. Bukankah jika sang kakek itu berhasil menyelamatkanku dan juga Budi, itu artinya dia pun bisa menyelamatkan Akmal? Lantas, aku pun menanyakan alasan mengapa sang kakek itu menyatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. Mengapa kakek berbicara seperti itu? Bukankah kakek bisa menyelamatkan Akmal juga? Akmal teman kami loh, Kek. Benar, Kek. Kami tidak mungkin pergi tanpa Akmal. Sudah terlambat. Apanya yang terlambat, Kek? Akmal
belum lama dibawa oleh para prajurit sang ratu. Aku yakin Akmal pun masih disandra oleh mereka. Maka dari itu, kita harus datang dan menyelamatkannya, Kek. Tanpa berucap satu kata pun, sang kakek langsung menarik tanganku dan juga Budi untuk pergi menjauh dari tempat tersebut. Aku dan Budi berusaha untuk mengelak dan melepaskan genggaman sang kakek itu. Namun, genggaman sang kakek itu sangatlah kuat. Bahkan aku dan Budi pun tidak berhasil saat ingin mencoba untuk melepaskannya. Kek, kami mohon, Kek, selamatkan teman kami. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat, Kek. Kita harus mencobanya. Sudah terlambat. Belum, Kek, belum. Namun lagi dan lagi, sang kakek itu terus menyatakan bahwa semuanya itu sudah terlambat dan kami tidak bisa menyelamatkan Akmal. Entah apa yang terjadi kepada Akmal, aku sendiri pun tidak tahu. Akan tetapi, aku terus berharap Akmal masih bisa diselamatkan, terlepas dari kesalahan fatal yang telah diperbuat olehnya. Akhirnya aku dan Budi pun tidak ada pilihan lain selain terus mengikuti jejak langkah sang kakek yang entah akan membawa kami kemana. Aku dan Budi terus menanyakan kemana kami akan pergi. Namun sang kakek itu enggan untuk menjawabnya. Ia hanya berkata bahwa ia akan menyelamatkan kami dengan segera, namun tidak dengan Akmal. Di sepanjang langkahku, aku terus memikirkan kondisi Akmal. Apakah Akmal dalam kondisi baik? Bagaimana cara dia menghadapi amarah sang ratu? Apakah ratu akan murka kepada Akmal dan enggan untuk melepaskan Akmal? Lalu jika memang sang ratu akan terus menyandra Akmal, apa yang akan terjadi pada hidup Akmal selanjutnya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus bersarang di dalam pikiranku. Rasanya aku belum siap jika hal buruk terjadi pada Akmal. Meskipun sedari awal Akmal terus melakukan kesalahan. Namun aku sendiri pun tidak ingin takdir buruk menghampiri begitu saja. Aku tetap ingin Akmal itu selamat. Tanpa sadar air mataku pun terjatuh. Aku terus memikirkan nasib Akmal. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Akmal begitu saja. Namun sang kakek terus memaksa aku dan Budi untuk ikut bersamanya demi keselamatan aku dan juga Budi yang menurutnya perlu untuk diutamakan. Di sisi lain, aku terus mendengar Akmal berteriak meminta pertolongan kami. Namun aku dan Budi benar-benar tidak mampu untuk menolongnya. Hingga akhirnya langkah kami pun sudah cukup jauh. Suara Akmal pun tidak lagi kami dengar. Sang kakek membawa kami ke ujung pasar dan meminta kami untuk melewati sebuah gerbang yang entah kami sendiri pun tidak tahu kemana arah dari gerbang tersebut. Ayo, masuk ke dalam gerbang itu. Niscaya kalian akan selamat. Bagaimana dengan Akmal, Kek? Lagi dan lagi yang terlintas di dalam pikiranku adalah Akmal. Sebab saat ini aku hanya berdua saja bersama Budi, sementara Akmal dibawa oleh prajurit mengerikan itu menghadap kepada sang ratu. Aku dan Budi sempat ragu untuk melewati gerbang tersebut, namun sang kakek terus memaksa kami untuk masuk. Bahkan sang kakek pun sampai rela mendampingi aku dan juga Budi untuk melewatinya. Akhirnya aku dan Budi pun perlahan demi perlahan mencoba melewati gerbang itu dengan didampingi oleh sang kakek. Kita harus percaya bahwa semua akan baik-baik saja, Bud. Tapi bagaimana dengan Akmal? Kita akan pikirkan setelah kita berdoa memang selamat. Setelah melewati gerbang yang dimaksud oleh sang kakek, tiba-tiba saja kami sudah berada di depan tenda milik kita. Satu persatu pendaki lain berusaha untuk membangunkan aku dan juga Budi, yang saat itu sedang terlelap tidur di dalam tenda. Bahkan menurut penuturan mereka semua, kami tidak kunjung sadarkan diri, meski sudah berusaha sekeras mungkin untuk membangunkan kami berdua. Pada akhirnya para pendaki itu pun mencipratkan sedikit air ke arah wajahku dan juga Budi. Lantas aku pun bergegas untuk mencari keberadaan Akmal. Namun aku tidak menemukan siapa-siapa selain Budi. Di mana Akmal? Akmal di mana? Maaf Mas, kami hanya melihat kalian berdua, tidak ada orang lain. Ucap para pendaki tersebut.
Tak lama kemudian, Budi pun juga mulai terbangun. Ia pun sama sepertiku, langsung bergegas untuk mencari Akmal. Namun, semua nampak percuma saja. Apa kita sedang bermimpi, toh? Tidak mungkin, Bud. Mengapa tidak mungkin? Masa mimpi kita sama, dengan waktu kejadian pun serupa? Rasanya tidak mungkin. Pasti kita memang mengalaminya secara langsung. Lalu, kemana perginya kakek tua itu? Aku dan Budi pun kemudian bergegas untuk mencari kakek tua itu. Namun hasilnya nihil. Alhasil kami berdua pun memilih untuk turun ke base camp dengan tujuan meminta bantuan para penjaga untuk mencari keberadaan Akmal. Kami pun kemudian berjalan menyusuri jalur pendakian Merapi dan bergegas untuk pergi ke base camp tanpa memikirkan hal lainnya. Di sepanjang perjalanan tidak bisa dipungkiri bahwa kami benar-benar merasakan kegelisahan yang tidak sederhana. Bagaimana tidak? Jelas-jelas kami melihat dan mendengar sendiri Akmal berteriak meminta bantuan kami untuk diselamatkan. Namun nyatanya pada akhirnya kami sendiri pun tidak mampu untuk menyelamatkan Akmal. Akhirnya aku pun langsung menceritakan semua kejadian yang menimpaku, Budi dan juga Akmal. Penjaga basecamp benar-benar terkejut dengan pertanyaan yang baru saja keluar dari mulutku tentang hal buruk yang baru saja diperbuat oleh Akmal. Pada akhirnya salah satu dari mereka pun membawa kami ke sebuah rumah tak jauh dari basecamp pendakian. Ini rumah Ki Seto. Saya yakin beliau akan menyelamatkan teman kalian, ucap penjaga basecamp itu padaku. Apa Akmal akan selamat? Tanyakan langsung saja kepada Ki Seto. Pada akhirnya Ki Seto pun menjelaskan segala hal yang diketahuinya. Dan terakhir, ia hanya bisa mengatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. Bak petir menyambar di siang bolong. Ucapannya yang keluar dari mulut Ki Seto itu nyatanya berhasil membuatku dan juga Budi benar-benar merasa sangat kalut. Aku bersama Budi pun terus memohon pertolongan Ki Seto. Menurut kami, mungkin ada cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Akmal. Kami tidak ingin kehilangan Akmal. Lantas Ki Seto pun menjelaskan kepada kami perihal azimat keraton yang telah dicuri oleh Akmal yang membuat sang ratu murka. Kesalahan yang telah dilakukan oleh teman kalian itu cukup fatal. Azimat batu permata berwarna hijau milik keraton gaib memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Dan apabila azimat tersebut jatuh kepada orang lain yang tidak memiliki darah keraton gaib, tentu hal tersebut sangatlah berbahaya. Bahkan keraton gaib bisa mendapatkan imbas yang luar biasa. Maka tidak heran jika sang ratu begitu murka ketika mendapati teman kalian mencuri permata tersebut. Aku yakin, Ki, Akmal tidak tahu menahu perihal azimat itu. Ia hanya mengambilnya dan mungkin hanya untuk sekedar dijadikan koleksi. Tidak akan mungkin Akmal melakukan hal buruk dengan azimat tersebut. Tetap saja, sang ratu tidak akan memberikan ampun kepada siapapun jika menyangkut azimat batu permata berwarna hijau itu. Bukankah kalian sudah tahu? Jika kalian berada di pasar bubrah, kalian wajib menjaga sikap dan ucapan. Seharusnya jika kalian mematuhi hal tersebut, kejadian seperti sekarang ini tidak akan mungkin terjadi. Aku sudah memberikan peringatan kepada Akmal tentang hal itu, Ki. Namun sepertinya dia tidak mengindahkan apa yang aku ucapkan. Ki Seto tidak bisa menolong banyak. Tubuh teman kalian akan Ki Seto bantu untuk bisa ditemukan oleh kalian, namun dalam keadaan tidak selamat. Akmal benar-benar tidak bisa keluar hidup-hidup, Ki. Iya, tidak bisa. Seketika saja, tangisku dan juga Budi pecah, tepat di hadapan Ki Seto. Nyatanya malapetaka yang benar-benar aku takutkan
kini terjadi begitu saja sebelum aku sempat untuk menahannya. Andai aku bisa memutar waktu, tidak akan aku izinkan Akmal pergi dari sisiku dan juga Budi, walaupun hanya untuk sekedar buang air kecil. Penyesalan kini tinggallah penyesalan. Semua sudah terjadi, dan kini Akmal benar-benar tidak bisa diupayakan untuk diselamatkan. Aku dan juga Budi benar-benar putus asa. Apa yang harus aku ucapkan kepada orang tua Akmal jika mereka mengetahui anak laki-laki satu-satunya telah tewas dengan cara yang tidak masuk akal? Aku benar-benar takut dan sangat khawatir mereka akan menyalahkanku dan juga Budi. Toh, kita harus bagaimana, toh? Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bud. Yang bisa kita lakukan itu saat ini yaitu mencari Akmal. Entah bagaimanapun kondisinya, Akmal benar-benar tiada, toh. Aku berharap Akmal masih hidup, Bud. Aku berharap kita bisa menemukan Akmal dalam kondisi baik dan masih bernyawa. Tapi, kalau Akmal benar-benar telah tiada, bagaimana? Kita tidak bisa berbuat apapun. Maut sudah ditentukan oleh Tuhan, terlepas bagaimana cara kematiannya. Semua itu di luar kemampuan kita sebagai manusia. Kalau tahu kejadiannya akan seperti ini, sejak awal aku tidak akan melakukan pendakian ke Merapi. Sudah. Ayo kita cari Akmal. Wajah terpukul benar-benar tergambar dengan jelas di wajah Budi. Ia benar-benar tidak menyangka jika pendakian yang sangat amat diinginkannya itu akan berakhir dengan malapetaka, bahkan membuat salah satu teman dekatnya tiada. Namun, nyatanya bukan hanya Budi saja yang merasa demikian. Aku pun sangat terpukul dengan kejadian ini. Aku benar-benar tidak bisa berucap apapun lagi, hanya tangisan yang bisa menggambarkan situasi hatiku saat ini. Ki Seto terus mencoba untuk menenangkan kami berdua. Ia berjanji untuk bisa menemukan Akmal, paling tidak menemukan jasadnya. Ia akan mendampingi kami dalam pencarian Akmal di Gunung Merapi. Karena kesediaan Ki Seto tersebut, aku benar-benar berterima kasih padanya, meskipun ia tidak bisa menyelamatkan Akmal. Sebelum melakukan pencarian Akmal, aku lebih dulu menghubungi kedua orang tua Akmal. Bagaimanapun juga mereka perlu tahu tentang keberadaan Akmal yang saat ini menghilang dan belum ditemukan. Aku dan Budi tidak ingin sepenuhnya disalahkan karena tidak memberikan mereka kabar. Semula kedua orang tua Akmal sangat kaget dengan berita buruk yang aku sampaikan. Keduanya pun berniat untuk datang ke base camp New Selo bersama saudara yang lain untuk bisa membantu proses pencarian Akmal. Beruntung kedua orang tua Akmal sangatlah bijak. Keduanya tidak menyalahkanku dan juga Budi. Justru mereka meminta kami untuk tetap tenang, meskipun aku sendiri tahu bahwa merekalah justru yang seharusnya diberikan dukungan supaya bisa tetap tenang. Keduanya bersama saudara yang lain pun langsung terbang dari Jakarta menuju Jogja dan bergegas untuk pergi ke base camp New Selo. Di hari yang sama mereka pun telah sampai di base camp. Mata ibunya Akmal itu sangatlah sembab. Aku tahu ia pasti sangat terpukul dengan kejadian ini, karena aku tahu betul kalau Akmal merupakan anak kesayangan ibunya. Tim pencarian Akmal pun telah dibentuk. Aku dan Budi bersama saudara-saudaranya Akmal pun turut bergabung dalam tim pencarian. Sementara itu, ibu Akmal lebih memilih untuk singgah di salah satu rumah warga. Sedangkan bapaknya Akmal turut bergabung dalam proses pencarian, meskipun usianya sudah tidak lagi muda. Pencarian hari pertama pun dimulai. Meskipun tubuhku benar-benar lelah karena pendakian sebelumnya, hal tersebut tidak menyurutkan semangatku untuk menyerah dalam proses pencarian Akmal. Bagaimanapun juga, aku dan Budi mencoba untuk bertanggung jawab atas kehilangan Akmal, karena kami melakukan pendakian bersama. Tujuan pertama kami yaitu Pasar Bubrah, tempat awal di mana kami bertiga mengalami hal buruk yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tempat di mana Akmal menemukan batu permata berwarna hijau yang nyatanya saat ini
membuat dirinya sendiri celaka. Tempat di mana kami semua secara tiba-tiba berada di pasar gaib dan bertemu dengan rombongan keraton bersama sang ratu yang kemudian berakhir menjadi tempat yang begitu pelik. Kami, aku, dan juga Budi. Di sepanjang perjalanan, bapaknya Akmal beserta saudara-saudaranya yang lain menanyakan kronologi menghilangnya Akmal. Karena memang sebelumnya aku belum sempat menceritakan secara detail tentang peristiwa yang kami alami. Aku hanya memberitahukan bahwa Akmal menghilang tepat di Pasar Bubrah dan tidak menjelaskan lebih detail peristiwa yang menimpa kami bertiga. Akhirnya sembari mencari Akmal, aku pun menceritakan detail kejadian yang menimpa kami bertiga. Dari mulai pendakian kami yang sudah keliru, yaitu mendaki dalam jumlah ganjil. Lalu kesalahan kami yang telah abai saat panggilan untuk sholat berkumandang. Dan terakhir, kesalahan fatal yang telah dilakukan oleh Akmal, di mana dia mengambil azimat batu permata berwarna hijau milik sang ratu dari keraton gaib yang membuat kami bertiga akhirnya terpenjara di tengah-tengah pasar gaib, dan Akmal dibawa oleh rombongan prajurit untuk dihadapkan dengan sang ratu. Setelahnya aku dan Budi keluar dari pasar gaib atas bantuan sang kakek tua yang tiba-tiba datang, sementara Akmal masih terpenjara di dalam dimensi gaib yang aku dan Budi sendiri tidak tahu cara untuk masuk kembali ke dalam dimensi tersebut. Mendengar ceritaku tersebut, tiba-tiba saja ayah Akmal mengalami syok yang hebat, hingga dia pun jatuh tersungkur di atas tanah. Ayahnya Akmal memang memiliki riwayat penyakit jantung, dan usianya memang sudah tidak lagi muda. Namun karena ia sangat khawatir akan keselamatan putranya, ia pun lantas ikut serta dalam pencarian ini. Karena tidak ingin kondisi ayahnya Akmal semakin buruk, saudara-saudara Akmal itu yang tidak lain adalah sepupu-sepupunya, dia pun akhirnya membawa ayahnya Akmal untuk kembali ke base camp. Beruntung jarak kami dengan base camp belum begitu jauh. Saudara sepupu Akmal yang ikut dalam pencarian ini berjumlah 4 orang. 2 orang turun untuk mengantarkan ayahnya Akmal, dan 2 orang lainnya melanjutkan pencarian bersamaku dan juga Budi. Saudara Akmal pun tidak habis pikir dengan peristiwa yang menimpa kami. Menurutnya, peristiwa yang terjadi benar-benar tidak masuk di akal. Semula aku dan Budi pun berpikiran demikian. Namun semua peristiwa yang aku ceritakan benar-benar adanya dan kami mengalaminya sendiri, sehingga kami tidak mungkin mengarang cerita. Lagian tidak ada untungnya juga bagiku dan juga Budi mengarang cerita yang tidak-tidak. Terlebih lagi ini menyangkut teman baik kami, yaitu Akmal. Hingga sore hari, pencarian di hari pertama tidak kunjung membuahkan hasil. Kami tidak menemukan jejak Akmal sama sekali. Akhirnya, ketua tim pencarian pun memutuskan untuk menyudahi pencarian di hari pertama ini dan akan melanjutkan pencarian selanjutnya di keesokan harinya. Estimasi pencarian Akmal dilakukan selama 7 hari ke depan. Kami semua berharap sebelum waktu pencarian habis, Akmal sudah bisa ditemukan. Harapannya Akmal masih dalam keadaan hidup tanpa kurang apapun. Meskipun aku dan Budi sebetulnya pesimis karena sebelumnya Kiseto menyatakan bahwa Akmal tidak akan selamat. 4 hari pencarian pun sudah berlalu. Karena Akmal tak kunjung ditemukan, akhirnya orang tua Akmal pun membeli kambing untuk dilakukan ritual penukaran jiwa atas perintah Kiseto. Dengan harapan Akmal bisa ditemukan, meskipun hanya sebatas jasadnya. Karena sejatinya kedua orang tua Akmal pun sudah pesimis dengan keselamatan Akmal, terlebih lagi setelah keduanya mengetahui apa yang terjadi dan mendapatkan informasi yang serupa dari Kiseto, orang pintar yang ada di kaki Gunung Merapi. Ritual dilakukan tepat di Pasar Bubrah, tempat di mana Akmal menghilang. Ritual penukaran jiwa tersebut langsung dilakukan oleh Kiseto. Kebetulan aku dan Budi beserta saudara-saudaranya Akmal menyaksikan secara langsung, sedangkan kedua orang tua Akmal
lebih memilih untuk menunggu di base camp. Khawatir penyakit jantung yang diderita oleh ayahnya Akmal itu kembali kambuh. Apa ritual ini akan berhasil, Dok? Aku sendiri nggak tahu, Bud. Kita berdoa saja, semoga berhasil. Tapi, bukankah apa yang dilakukan sekarang melanggar syariat? Entahlah, mungkin orang tua Akmal sangat ingin anaknya ditemukan segera, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar Akmal bisa segera ditemukan. Meskipun aku dan Budi sedikit ragu dengan ritual yang dilakukan, namun kami sendiri tidak bisa berbuat banyak, karena memang proses pencarian di semua titik yang ada di Gunung Merapi sudah kami upayakan, namun tak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan, sehingga opsi lain pun perlu untuk dilakukan. Setelah selesai, kami pun kembali ke base camp untuk persiapan pencarian hari kelima. Di hari esok, aku bersama Budi dan pihak keluarga Akmal bermalam di salah satu rumah warga yang telah disewa oleh pihak keluarganya Akmal. Karena memang kami sangat membutuhkan tempat untuk kami bermalam. Di malam hari tepat setelah sholat Isya, kami semua menggelar doa bersama untuk keberhasilan pencarian Akmal. Kami semua sudah ikhlas jika memang Akmal tidak selamat. Namun kami berharap jasad Akmal bisa ditemukan untuk kemudian dikebumikan secara layak di Jakarta, di tempat di mana Akmal dilahirkan dan dibesarkan. Tangisan kedua orang tua Akmal pun pecah saat malam itu. Aku tahu betul jika perasaan mereka saat ini sangatlah hancur. Aku yang hanya sebatas teman dekat pun merasa demikian, apalagi kedua orang tua Akmal yang sudah membesarkan Akmal sedari belia dulu. Aku terus berusaha untuk menenangkan keduanya semampuku yang aku bisa. Keesokan harinya, kami pun mulai pencarian sedari pagi-pagi buta, berharap pencarian kelima ini akan membuahkan hasil. Kami sangat berharap Akmal bisa ditemukan kali ini. Aku benar-benar tidak tega dengan kedua orang tua Akmal yang terus menantikan kabar tentang pencarian anaknya tersebut. Kami pun kembali melakukan pencarian di Pasar Bubrah, tepatnya di tepi-tepi jurang yang ada di sana. Dan benar saja, aku dan Budi seperti melihat tubuh seseorang tertancap di antara pohon yang tumbuh di jurang yang ada di Pasar Bubrah itu. Aku dan Budi pun kemudian mendekat ke arahnya. Dan benar saja, dari pakaian yang dikenakan oleh jasad tersebut sangatlah mirip dengan pakaian terakhir yang dikenakan oleh Akmal. Dan dari postur tubuhnya, jasad itu benar-benar sangat mirip dengan Akmal. Aku pun langsung memanggil tim pencarian untuk segera datang ke titik di mana aku dan juga Budi menemukan jasad yang sangat mirip dengan Akmal. Tolong! Tolong! Itu sepertinya Akmal. Aku berteriak. Tak lama kemudian tim pencari pun tiba. Mereka pun bergegas untuk melakukan proses evakuasi. Dan setelah diangkat ke tepian, jasad tersebut benar-benar Akmal. Baunya sudah sangat busuk dan di tubuhnya sudah mulai muncul belatung-belatung yang sedang menggerogoti tubuhnya. Jasad Akmal pun langsung dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Dan kami semua bergegas untuk membawanya turun ke base camp. Aku benar-benar lega karena setelah 5 hari pencarian, akhirnya Akmal benar-benar ditemukan. Meskipun di sisi lain, perasaanku benar-benar seperti tersayat-sayat karena harus menyaksikan Akmal dalam kondisi yang tidak lagi bernyawa dan tubuh yang sudah tidak lagi segar seperti sedia kala. Tangisan kedua orang tua Akmal pecah saat jasad Akmal tiba di base camp. Keduanya pun langsung memeluk jasad Akmal yang masih terbungkus oleh kantong jenazah. Setelahnya jasad Akmal pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan proses otopsi. Kami semua mengantarkan jasad Akmal ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, kedua orang tua Akmal pun menghampiriku dan juga Budi karena mereka tahu kamilah yang pertama kali menemukan jasad Akmal tersangkut di antara pohon yang ada di jurang tepat di Pasar Bubrah. Ibu sangat berterima kasih kepada kalian
karena kalian sudah mau ikut serta dalam pencarian Akmal 5 hari ini. Dan bahkan kalianlah yang berhasil menemukan Akmal di jurang sana. Iya, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf karena belum bisa menjaga Akmal sepenuhnya, hingga hal buruk pun terjadi pada Akmal. Benar, Bu. Saya juga benar-benar mohon maaf karena saya pun luput dalam menjaga Akmal. Ibu dan Bapak tidak menyalahkan kalian, karena kami sadar dari awal Akmal lah yang sudah melakukan kesalahan, hingga dia pun akhirnya meregang nyawa seperti sekarang ini. Ibu dan Bapak memohon keikhlasan kalian untuk memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh Akmal selama kalian berteman. Kami sudah memaafkan Akmal, Bu. Kami harap Akmal bisa tenang di sana. Rencananya Akmal akan dimakamkan di keesokan harinya, sebab dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membawa Akmal dari Jogja menuju Jakarta. Selain itu juga, jasad Akmal harus lebih dulu dimandikan untuk kemudian disolatkan. Keesokan harinya, jasad Akmal sudah disemayamkan di rumah duka, rumah orang tua Akmal yang berada di Jakarta. Aku dan Budi turut membersamai dalam setiap proses yang dilakukan di kediaman Akmal. Sore harinya, kami pun turut serta mengantarkan jenazah Akmal untuk dikebumikan di pemakaman umum yang tak jauh dari rumah Akmal. Tangisan kami tak kunjung berhenti karena kami bertiga sudah sangat lama berteman. Kami masih tidak percaya jika Akmal harus meninggalkan kami begitu saja. Di sore hari yang begitu cerah, kami memandangi batu nisan yang bertuliskan nama Akmal di sana. Saat semua orang sudah meninggalkan Akmal, aku dan Budi duduk bersimpuh di depan makamnya. Akmal, kamu orang baik. Andai aku bisa memutar waktu, tentu saat ini kita bertiga masih bersama. Andai waktu itu kita tidak pergi ke Merapi, tentu nasibmu tidak akan seperti ini, Mal. Tiba-tiba saja terdengar bisikan suara yang terdengar begitu mirip dengan suara Akmal. Bisikan itu terdengar olehku dan juga Budi. Aku telah lalai. Tidak perlu kalian meratapi kepergianku. Aku akan menebus semua kesalahanku di tempat ini. Bisik suara yang sangat mirip dengan suara Akmal. Aku dan Budi pun terdiam setelahnya. Kami saling berpandangan satu sama lain. Kami merinding seketika. Kami berusaha untuk mencari sumber bisikan itu, namun kami tidak menemukan siapapun di sana. Karena takut, aku dan Budi pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Akmal. Baru beberapa langkah kami berjalan, dari kejauhan kami melihat bayangan yang mirip sekali dengan sosok Akmal menghadap ke arah kami berdua. Akmal terlihat begitu pucat dengan pakaian putih melekat di tubuhnya. Dia nampak begitu sedih. Tidak ada sedikit pun raut kebahagiaan tergambar dari wajah Akmal. Kami pun kemudian lari terbirit-birit keluar dari makam itu. Karena sejatinya aku dan Budi sama-sama penakut. Meskipun kami sangatlah merindukan Akmal, namun tetap saja jika bayangan Akmal muncul secara tiba-tiba di hadapan kami akan ketakutan. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing dan tetap mendoakan Akmal di sepanjang malam. Dan cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.